bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya modal. Nah, biaya modal merupakan komposisi berupa biaya modal hutang dan biaya modal ekuitas. Nah, secara umum, teori mengatakan bahwa semakin luas tingkat pengungkapan informasi, maka akan semakin rendah biaya modal. Menurut Rianto 2010, komponen modal terdiri dari dua macam, yakni yang pertama modal asing atau utang jangka panjang, yang mana merupakan yang modal berasal dari luar perusahaan yang bersifat sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu modal sendiri. Modal sendiri ini representasi kepemilikan pemilik atau investor dalam bisnis. Modal sendiri mencakup saham biasa, saham preference, dan saldo laba ditahan. Materi selanjutnya yaitu struktur modal perusahaan multifungsional. Teori pembangun struktural modal terdiri dari tiga. Yang pertama, balancing theory, pecking order theory, dan trade-off theory. Yang pertama, balancing theory. Menurut Myers, balancing theory disebut sebagai teori-teori keseimbangan karena tujuannya adalah untuk menyeimbangkan komposisi hutang dan modal sendiri. Pembicaraan balancing theory dimulai dari keadaan yang ekstrem, yaitu pada kondisi pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak. Kedua, pecking order theory. Menurut Myers, pecking order theory menyatakan bahwa satu, perusahaan menyukai internal finansial atau pendanaan dari hasil operasi perusahaan yang mewujudkan laba ditahan. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Ada dua, yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan dan faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Maka dengan itu, tingkat pengembalian yang diinginkan oleh pemegang saham atau pemberi pinjaman itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti risiko bisnis, struktur modal, risiko keuangan, risiko pasar, suku bunga, kondisi industri, kebijakan pemerintah, rating kredit, dan persepsi investor. Faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah satu, return on asset atau ROA, kedua, pertumbuhan aset, yang ketiga, pertumbuhan penjualan, dan yang keempat, managerial ownership. Yang terakhir yakni target struktur modal. Nah, menciptakan target struktur modal melibatkan kemungkinan penyimpanan dari struktur modal yang diinginkan setiap negara di mana perusahaan MNC memperoleh biaya. Nah, meskipun demikian, perusahaan tetap berusaha untuk menciptakan target struktur modal global. Ilustrasi kondisi tertentu di negara asing menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penyimpanan dari target struktur modal ini. Dengan demikian, tetap perusahaan MC ini mempertahankan upaya pencapaian target struktur modal global tersebut.